Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Khairun Nafsanto dari kelas 7H NPM 17120397 mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Rofian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai opini saya dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rofian, yaitu tepatnya pada materi 9 dan 10. Mengenai yang materi 9 mengenai virus corona, yang materi 10 yaitu isu lokal menjadi global, sejarah Freeport, agenda kolonialisasi modern dan tambang nikel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai coronavirus atau virus corona. Nah, penyebab dari coronavirus sendiri merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronavidae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown atau corona. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya, karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Banyak yang menyebut virus corona ini merupakan turunan dari virus yang pernah merajalela di dunia, yaitu yang dinamakan SARS. Nah, jadi kenapa ada yang menamakan virus ini SARS-CoV-2? Karena ada yang menganggap virus corona ini turunan dari virus SARS. Nah, gejala bagi orang yang terkena coronavirus itu bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah yang pertama yaitu menderita demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan dan sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Itulah kenapa yang terkena virus corona banyak yang tidak kuat atau meninggal dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Nah, kenapa setelah kita terpapar virus corona kita harus beristirahat di rumah dengan cara isolasi mandiri selama 14 hari? Inilah alasannya. Karena virus itu muncul mulai 2 sampai 14 hari. Agar tidak menularkan ke orang lain, kita diwajibkan untuk isolasi mandiri. Nah, kemudian untuk materi 10 yaitu yang pertama saya akan menjelaskan dan beropini di sini mengenai isu lingkungan lokal. Nah, saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Nah, akibat negatif yang menimpa makhluk hidup di muka bumi ini antara lain seperti penyakit yang akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena adanya mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Nah, ini disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon, bahkan tanpa adanya lapisan ozon. Nah, jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi lingkungan ini. Jadi, penipisan ozon ini dapat diatasi. Nah, dengan contoh penyebab dan dampak lingkungannya seperti ini: kekeringan, banjir, longsor, dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, erosi pantai, intrusi air laut. Nah, kemudian mengenai isu lingkungan sendiri, sebelumnya orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain. Nah, jadi kenapa di Indonesia sendiri sekarang
terjadi cuaca yang sangat ekstrim itu disebabkan oleh penipisan lapisan ozon itu juga. Nah, ini tadi mengenai isu lingkungan global. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah Freeport. Nah, Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi itu dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, tingkat persen tembaga, dan masih banyak emas dan perak di dalamnya. Nah, setelah menganalisis ini, Wilson, konsultan tambang Freeport, memperkirakan akan mendapatkan 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah permukaan tanah dengan kedalaman 100 meter. Perlu sekitar 60 juta maksud saya, untuk mengeksplorasi kawasan itu. Nah, pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. Nah, jadi Wilson dan teman-temannya sudah memperkirakan semuanya, sehingga ketika Indonesia menuntut balik, mereka sudah punya bukti hukum yang jelas. Jadi mereka bisa leluasa melaksanakan pertambangan tersebut dengan secara banyak. Nah, dari Indonesia sendiri tidak dapat menanggulangi itu karena sudah terjadi kontrak dari awal dan Indonesia sudah menyetujuinya. Nah, ini berarti luasan areal KK telah berkurang hingga 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan KK pada tahun 1968 seluas 6,6 hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan areal KK. Nah, yang dialami Indonesia saat ini yaitu mengalami kerugian akibat menyetujui proyek tambang dari teman-teman Wilson dan Wilson sendiri. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi 9 dan 10. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.